Kita anak muda yang diberkati oleh Tuhan, amin. Sebab kita lebih dari pemenang karena Yesus ada bersama-sama dalam kita. Haleluya, mari kita bertepuk tangan, sembah, melompat, meninggikan namanya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan bersama dengan iman. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami percaya kami lebih daripada pemenang, Tuhan. Amin. Mari anak-anak muda, suarakan bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Melompat bersama dan katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami percaya kami lebih dari pemenang ketika kami bersamamu, Tuhan. Mari anak muda, kita suarakan bersama. Kita lebih dari pemenang. 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 Saya 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 lebih dari pemenang. Bila Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Melompat bersama-sama ya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi suarakan bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
sembah-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak dipuji, ditinggikan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak disembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami tinggikan Kau Yesus, sebab hanya Kau layak, Kau yang disembah, Kau yang layak disembah. Sembah Ya Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya.
Kingmaker, Heroes, dan Teens seluruh Indonesia. Nah, kalian semua pasti sudah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang luar biasa. Dan saat ini persiapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan judul adalah Black Zone. Setiap kita, masing-masing kita selalu punya sisi gelap di dalam kehidupan atau di dalam hati kita. Nah, kita mau baca nih ayatnya ya. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah sumber kehidupan. Nah, firman berkata bahwa kita mesti belajar untuk memelihara hati itu dengan segala kewaspadaan. Sebab apa yang di dalam hati kita ini itulah yang akan mencerminkan kehidupan kita di depan. Nah, kita perlu akui dan kita perlu jujur sama diri kita sendiri bahwa di dalam hati kita ini selalu ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu sisi-sisi gelap atau kekosongan yang ada yang kita simpan, mungkin ada sakit hati, mungkin ada perkataan-perkataan negatif yang membuat kita trauma yang kita masih simpan di dalam hati. Nah, kita mesti belajar dalam King James Version dikatakan kayak gini, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. All diligent. All diligent tuh gimana sih maksudnya? Dengan segala ketekunan. Jadi yang namanya menjaga hati itu gak bisa 1 hari, gak bisa 2 hari. Tetapi setiap saat, setiap waktu kita mesti memperhatikan, menjaga hati kita. Makanya penting buat setiap kita anak-anak muda itu punya pergaulan yang sehat, punya komunitas yang sehat gitu. Supaya semua yang masuk dalam manusia roh kita, yang masuk di dalam hati kita itu adalah sesuatu yang membangun dan menghidupkan. Nah, teman-teman catat ya, kita tidak dapat menjaga hati orang lain. Kita hanya dapat menjaga hati kita sendiri. Nah, kalian yang punya pacar, gak bisa dong nitipin hati untuk dijagain sama pacar. Atau nitipin hati supaya dijagai sama mantan. Atau nitipin hati dijagain sama orang tua. Gak bisa, kita cuma bisa menjaga hati kita sendiri. Hati kita itu gak bisa kita titipkan ke siapapun. Karena yang tahu hati kita cuma kita dan Tuhan. Nah, yang kedua, yang bisa menjaga hati kita adalah bukan manusia, teman-teman. Yang bisa menjaga hati kita bukan orang tua, bukan teman, tetapi Tuhan, pemilik hidup kita, yang berkuasa dan bertata dan berdaulat atas hidup kita. Kita perlu mempercayakan hati kita kepada Yesus. Nah, hari ini sebenarnya black zone atau sisi gelap apa yang sebenarnya saat ini atau mungkin sering kali itu menguasai hati kita. Yang pertama adalah intimidasi. Nah, kita mau belajar dari Daud ya. Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Yahweh adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku, kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang jahat, musuh dan para lawanku datang mendekat untuk makan dagingku, mereka telah tersandung dan jatuh. Ayat 3, sekalipun pasukan berkemah melawan aku, apa di sini? Hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini Daud ngomong, aku tetap percaya. Posisi Daud saat itu bukan posisi yang menyenangkan. Posisi Daud pada waktu itu bukan dalam suatu kondisi yang nyaman. Meskipun dia adalah seorang raja, tapi ada begitu banyak musuh yang siap menerkam dia. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat dia ini terintimidasi. Tapi yang menarik di ayat yang ketiga Daud ngomong, hatiku tidak gentar. Kenapa? Karena Daud belajar untuk mempercayakan hatinya kepada Yesus, tidak kepada manusia.
Nah, hari-hari ini teman-teman, apapun yang membuat kalian ini ketakutan, apapun yang membuat kalian ini terintimidasi, ayo belajar untuk mempercayakan hati kita ini tidak kepada manusia, tidak kepada sosial media, tidak kepada Instagram, tidak kepada pendapat orang lain, tapi taruh hatimu kepada Yesus. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kita kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Itu yang perlu kita pegang. Sebab teman-teman ya, hati kita ini bukan tempat sampah, tetapi tempat yang istimewa. Tempat di mana Yesus sendiri bertahta. Tempat di mana kediaman Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Nah, saudara, kita ini mesti belajar ya. Dalam satu hal, Tuhan itu tidak mau kita hidup di dalam intimidasi. Namun Tuhan selalu ingin kita tuh hidup di dalam intimasi. Jadi hari-hari ini jangan penuhi hatimu dengan sampah. Dengan perkataan-perkataan yang negatif. Dengan perkataan-perkataan yang membuat hati kita ini jadi down. Tidak percaya diri. Tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, tidak bisa bersyukur, bersungut-sungut. Ayo kita belajar menjadi anak-anak muda yang mempercayakan hati kita kepada Yesus. Belajar dari sekarang untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau kita hidup dalam intimidasi, tapi intimacy. Percaya, katakan amin. Yang kedua, black zone yang kedua di dalam hati adalah ada insecurity. Rasa yang begini, insecure, tidak aman. Ya. Hati yang sehat, Amsal 14 ayat 30 dikatakan. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Insecurity itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kenapa? Seringkali kita itu tidak menjadi percaya diri, tidak bisa bersyukur dengan keberadaan kita cuma gara-gara komen yang ada di TikTok, komen yang ada di Instagram, komen yang ada di YouTube membuat kita nggak bisa bersyukur dengan keberadaan kita. Kok hidung saya kurang mancung, kok kulit saya kurang putih, kok rambut saya ndak lurus, kok saya ndak cantik, kok saya ndak famous, kok saya ndak keren seperti yang lain. Akhirnya kita menghabiskan hidup kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Namanya black zone atau sisi gelap dalam hati kita membuat kita insecure. Akhirnya kita susah untuk bersyukur. Padahal Tuhan tidak mau kita hidup di dalam insecurity, tapi di dalam security. Di dalam Yesus selalu ada rasa aman. Di dalam Yesus selalu ada ketenangan. Di dalam Yesus selalu ada damai sejahtera. Maka dari itu janganlah isi sesuatu yang tidak aman atau rasa insecure itu menguasai hatimu. Sehingga kita tidak bisa bersyukur dan menikmati kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan. Padahal Tuhan itu mengasihi kita dengan cinta yang tidak terbatas. Yang terakhir, yang ketiga, illness. Black zone di dalam hati kita yang ketiga adalah illness. Ada sakit di sana. Penyakit yang mematikan itu berasal dari dalam, teman-teman, bukan dari luar. Kalau kita flu ada obatnya. Ya. Kalau pusing kepala ada obatnya. Sakit gigi ada obatnya. Sakit hati apa obatnya? Cuma kasih Yesus. Cintanya pacar mah gak bisa menyembuhkan sakit hati. Cintanya sahabat gak bisa membuat kita move on. Cintanya mantan gak bisa dong nyembuhin kita. Cuma cintanya Tuhan yang sejati itu yang bisa memulihkan kita. Wahai engkau kaum-kaum yang lagi patah hati, jangan tinggalkan ibadah. Teruslah mendekat dengan Tuhan, teruslah mencari wajah Tuhan, semakin melekat dengan hati Kristus karena cuma Yesus yang bisa fix hati kita. Siapa yang menciptakan kita? Yesus. Saudara, saya punya handphone.
Kalau handphone saya rusak, siapa yang bisa benerin handphone saya? Mungkin tukang servis bisa benerin, tapi mungkin gak bisa senormal seperti baru. Siapa yang bisa benerin total dengan sempurna? Ya yang ciptakan. Yang ciptakan handphone. Sama seperti kita. Siapa yang bisa membuat kita ini sempurna? Siapa yang bisa memperbaharui kita, menyembuhkan kita, memperbaiki hidup kita? Ya cuma pencipta kita, namanya Yesus, bukan mantan, bukan pacar. Tapi Yesus. Katakan amin. Nah saudara, 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Yahweh berkata kepada Samuel, jangan memandang wajah atau kepada tinggi perawakannya. Karena aku telah menolaknya. Sebab Yahweh tidak melihat seperti yang manusia melihat. Manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Tuhan itu selalu peduli dengan apa yang di dalam kita. Tuhan itu selalu peduli dengan apa yang di dalam hatimu. Maka dari itu belajarlah dari sejak engkau muda. Belajar untuk memelihara hati kita dengan segala kewaspadaan. Dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Teman-teman, satu hal terakhir yang saya mau sampaikan saat ini. Kita itu perlu banyak mendengar suara Roh Kudus daripada suara hati. Seringkali namanya suara hati bisa salah. Suara hati itu hati nurani bisa salah. Tetapi kalau suara Roh Kudus itu tidak pernah salah. Oleh karena itu setiap kita pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, pasti punya sisi gelap. Mungkin hati kita ini sedang dilingkupi dengan intimidasi. Mungkin hati kita ini sedang dikuasai dengan insecurity. Mungkin hati kita ini sedang menyimpan yang namanya banyak illness atau sakit, pahit, kau simpan di dalam hatimu. Tapi biarlah saat ini, saat engkau mendengar firman Tuhan ini, kau menyerahkan hatimu hanya kepada Yesus. Dan firman-Nya berkata, Tuhan dekat dengan setiap orang yang remuk hatinya. Jadi kalau kau patah hati, serahkan hatimu kepada Yesus. Kalau hatimu lagi remuk, serahkan kepada Yesus. Karena cuma Yesus yang bisa memulihkan semuanya akan menjadi baru. Saat hati kita pulih, maka hidupmu pulih. Saat hatimu dibaharui, maka kau akan mendapatkan masa depan yang baru. Dan saat hatimu itu disembuhkan, maka kau akan kuat terus jadi anak-anak muda yang gak dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Enggak. Tapi punya anak muda, anak-anak muda yang punya ketahanan rohani, punya mental yang kuat untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sedang berbicara buat setiap kami dimanapun kami berada. Kau tahu kelemahan dan kekurangan kami saat ini. Apapun yang sedang menggerogoti hati kami, apapun yang sedang menguasai hati kami yang datangnya bukan daripada Tuhan. Pada saat ini kasih-Mu mengalir, menjamah setiap kami, memperbaharui kami Tuhan, memulihkan kami, menguatkan, bahkan memberikan keteguhan buat setiap kami. Biar kami menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam Kristus. Kami menjadi anak-anak muda yang tetap punya ketahanan di dalam Kristus. Menghadapi segala badai, menghadapi segala rintangan kehidupan. Kami tetap tegak berdiri. Bahkan kami menjadi pencetak sejarah. Kami menjadi generasi-generasi pembawa revival dimanapun kami berada. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kasih-Mu sedang menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya katakan amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229.000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana.
Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua HaMasiah, bless you. Oke, sahabat Heroes yang terkasih, kita sudah mengikuti ibadah yang sangat membawa berkat untuk kita semua. Kali ini kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan melakukan semua aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Tutup bungkus setiap daripada kami. Kami tahu benih yang Kau tabur ini tidak akan sia-sia karena akan menjadi sebuah rema untuk kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang berharga ini. Dan kami berdoa untuk seluruh tim Heroes yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami yakin kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapak atas hari dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.